Yesaya pasal 12. Ayat pertama berkata Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita lihat kapan orang belajar untuk bergantung pada Tuhan. Tapi sebelum hal ini terjadi, orang tidak tahu bagaimana bergantung pada Tuhan. Hingga ada seorang bayi. Setelah dia memerintah dan berkuasa, orang mulai memuji Tuhan. Dan juga belajar untuk bergantung pada Tuhan. Mari kita baca. Pada hari itu, kamu akan berkata, Tuhan, aku mau mengucap syukur padamu, karena engkau pernah murka kepadaku. Tapi murka-Mu sudah lenyap. Kau kembali menghiburku. Lihat, Allah adalah keselamatanku. Aku akan bergantung padanya dan tidak takut. Karena Tuhan adalah kekuatanku. Dia adalah laguku, dan juga keselamatanku. Jadi bersukacitalah dan ambil air dari sumur keselamatan serta kasih karunia. Pada hari itu, kalian akan berkata, ucapkan syukur kepada Tuhan. Serukan namanya, di antara semua bangsa. Beritakan perbuatannya, agar namanya dimuliakan. Bernyanyilah memuji Tuhan. Dia melakukan perbuatan indah. Semoga hal ini menyebar ke seluruh dunia. Penduduk Sion, bersoraklah. Karena Tuhan, yang kudus Israel di antara kalian sangat besar. Jadi kapan orang akan bersyukur kepada Tuhan? Memuji Tuhan? Kapan orang mengatakan Tuhan adalah kekuatan kita? Adalah saat bumi dan alam semesta baru. Setelah hari itu, ketika kita dibangkitkan dari kematian, semua orang akan bersorak dengan suara keras. Pada hari itu, ambil air dari sumur keselamatan. Air ini adalah air kehidupan. Semua orang akan mengambil air dari keselamatan Allah. Dari Tuhan Kristus akan menerima air kehidupan dan roh kehidupan. Roh Tuhan pada hari itu. Orang-orang tahu untuk bergantung pada Tuhan. Kapan hari itu? Itu adalah bumi dan langit yang baru. Allah bersabda, ada seorang bayi. Seorang bayi lahir untuk kita. Saat bayi ini bersama saudara-saudarinya memimpin bumi baru. Orang akan tahu cara memuji. Pada hari itu tidak akan ada kematian lagi. Pada hari itu, Allah berkata demikian. Pada hari itu, serigala dan anak domba hidup bersama. Dengan anak kambing. Anak sapi kuat. Hewan gemuk semua bersama. Pada hari itu, tidak ada yang akan menyakiti atau berbuat jahat. Pada hari itu, adalah hari istirahat yang telah Allah sediakan bagi kita. Pada hari istirahat itu, semua makhluk hidup saling mengasihi. Semua orang hidup damai. Pada hari itu, jika orang yang kita cintai meninggal, orang yang kita cintai, pada hari itu kita bisa bertemu mereka. Mereka juga melihat kita. Kita tidak akan menua lagi, dan tidak mati. Pada hari itu, kita akan mengatakan Tuhan adalah kekuatan kita. Orang yang kita rindukan dan cintai. Pada hari itu, mereka akan dibangkitkan, dan selama-lamanya menikmati istirahat dari Tuhan di bumi baru. Pada hari itu, semua anak akan memuji Allah dengan gembira. Pada hari itu, semua anak surgawi kita menyembah Tuhan di bait-Nya. Menyanyikan pujian kepada namanya siang dan malam. Dan kita sudah sembuh sempurna. Tidak ada lagi kematian. Tidak akan ada lagi kesedihan. Semua anak tidak akan lagi menderita. Tidak lagi diserang oleh orang jahat. Karena pada hari itu, akan ada seorang yang disebut sebagai akar Isai, yang akan didirikan sebagai panji bagi semua bangsa. Dan di tempat kediamannya, ia akan menyerang segala bangsa dan suku, menghancurkan semua orang yang milik setan. Tidak ada milik setan lagi, orang yang mendukung. Pada hari itu, akan disediakan jalan bagi orang-orang yang ditebus untuk kembali. Pada hari itu, orang jahat tidak akan ada lagi, dan juga tidak akan ada lagi kelaparan dan wabah, gempa bumi dan hal-hal sejenis itu. Sudah tiba semesta baru dan bumi baru. Pada hari itu, kita akan berkata, Tuhan adalah lagu pujianku. Keselamatanku adalah kekuatanku. Pada hari itu, kita semua hanya memiliki satu tugas, yaitu memuji Tuhan, serta memerintah bumi baru. Semoga hari itu segera tiba. Amin.